Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Mimin di sini yang masih akan selalu memberikan informasi menarik seputar film Donghua tentunya. Di video kali ini kita akan membedah topik menarik lainnya mengenai apakah sebenarnya metode Ki mantra api. So, tanpa banyak basa-basi di awal, let's get started. Oke, mengenai mantra api sendiri, sebelum kita melangkah lebih jauh, bagi kalian yang belum mengerti dan masih agak bingung tentang apa itu metode Ki, gua akan jelasin sedikit nih. Sederhananya, metode Ki itu termaksud dalam sebuah pondasi ataupun landasan bagi setiap kultivator yang akan menempuh jalan kultivasi menuju keabadian. Fungsinya adalah sebagai wadah yang akan menampung energi di dunia tempat mereka berada. Untuk kasus di dunia Battlecraft The Heaven, energi di dunia mereka diberi nama Dauki. Selain sebagai wadah, jika semakin tinggi tingkatan metode Ki-nya, maka akan semakin cepat dalam mengumpulkan energi ke dalam tubuh. Sedangkan untuk tingkatannya sendiri dibagi menjadi kelas Huang, Xuan, Di, dan Tian. Itu pun dibagi lagi menjadi tingkatan rendah, menengah, serta tinggi. Nah, semakin tinggi tingkatan metode Ki tersebut, maka Dauki yang bisa ditampungnya pun juga akan lebih banyak, sehingga para praktisi bisa mengakomodasikan daya untuk mengeluarkan teknik Dao tingkat tinggi yang dikenal sangat boros dalam konsumsi energinya. Maka dari itu akan percuma saja jika kultivator memiliki teknik Dao tingkat tinggi tapi metode Ki-nya berada di tingkat rendah. Karena jangankan untuk merilis teknik Dao itu, bahkan sebelum digunakan praktisi tersebut sudah kehabisan daya. Lalu jika digunakan dalam pertarungan hidup mati yang sebenarnya, akhirnya sama saja bunuh diri sebelum bertarung. Kita lanjut ke sejarah mantra api yang berada di benua Dauki. Baik dalam novelnya, tidak ada informasi pasti mengenai asal-usul dari mantra api di benua Dauki. Hanya saja diperkirakan metode Ki itu sudah berada di era kejayaan para Daudi. Bahkan mantra api ini sampai dan digunakan di era Daudi terakhir, sebelum akhirnya ribuan tahun berlalu lagi, dan kini metode Ki tersebut ditemukan oleh Yao Chen di sebuah reruntuhan kuno setelah dia mengalami berbagai kesulitan. Lalu pada akhirnya mantra api ini digunakan oleh Xiaoyan yang merupakan murid kedua Yao Chen. Mungkin ini sih menurut gua aja ya guys, sebelum mantra api ini berada di tangan Yao Chen, metode Ki ini sudah pernah berada di tangan praktisi kuat lainnya. Namun melihat persyaratannya yang membutuhkan api surgawi untuk berevolusi dan kemungkinan berhasilnya hanya 20% saja, maka metode Ki ini pun ditinggalkan. Apalagi sudah banyak praktisi kuat yang terbakar menjadi abu saat hendak menaklukkan api surgawi. Terlebih lagi api jenis ini sangat sulit untuk ditemukan. Maka dari itu meski metode Ki ini memberikan potensi yang tak terbatas, resiko dibaliknya pun sangat luar biasa. Bahkan selama prosesnya, Xiaoyan pun berkali-kali hampir mati demi membuat metode Ki ini berevolusi. Untung saja Xiaoyan ini adalah pemeran utama dalam filmnya. Coba kalau tidak, admin yakin dia pasti udah lama mati nih guys. Nah, untuk evolusinya sendiri dimulai saat Xiaoyan menyerap api binatang, di mana mantra api ini berkembang ke kelas Huang tingkat menengah. Lalu setelah menyerap api surgawi pertamanya, metode Ki ini berkembang ke kelas Xuan tingkat menengah. Hal ini pun berlanjut ketika dia menyerap api hati jatuh di Akademi Jianan yang membuatnya berada di kelas di tingkat rendah. Sedangkan untuk evolusi ke tahap kelas Tian terjadi ketika Xiaoyan menyerap api pembeku tulang pemberian gurunya, tepat ketika dia berada di sekte bunga. Barulah evolusi tertingginya terjadi ketika dia berhasil menjadi seorang Daudi. Next, kita lanjut ke fakta-fakta mantra api. Fakta yang pertama yaitu tidak diketahui siapa pembuat mantra api. Hal ini tentunya cukup menggelitik logika guys. Bagaimana tidak, metode hebat semacam ini sampai tidak diketahui orang kuat dan jenius seperti apa yang telah menciptakannya. Namun kuat dugaan jika yang membuat metode ini adalah seorang Daudi di masa lalu dengan gelar Kaisar Api pertama.
Dan setelah dia menghilang entah ke dunia atas atau meninggal, metode ini ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Sementara dugaan lainnya adalah dibawa oleh seorang kultivator kuat dari dunia lain. Dalam hal ini dugaan terkuatnya adalah praktisi dari dunia 1000 besar. Entah sengaja ditinggalkan untuk praktisi di benua Doki atau dia memang telah meninggal di dunia ini sehingga warisannya tersebar di seluruh penjuru benua Doki. Kalau menurut kalian, siapa nih orang yang telah membuatnya? Next, fakta berikutnya, selain bisa berevolusi, metode ini juga bisa menggabungkan berbagai jenis api yang berbeda. Bahkan yang lebih gilanya lagi, metode Ki ini bisa ditempa dengan api abadi dari dunia 1000 besar. Lalu hingga saat ini masih belum diketahui batasan jenis api apa sajakah yang bisa dilahap oleh mantra api. Justru semakin kuat ditempa dengan api yang lebih kuat, maka mantra api ini juga bisa berkembang lebih hebat. Masih terkait dengan penggabungan api surgawi nih, dimana setelah Xiaoyan menggabungkan beberapa jenis api, maka akan terlahir seorang roh api yang memiliki kecerdasan spiritual, yang mana roh api ini memiliki kemampuan untuk melepaskan teknik Dao yang menjadi andalan Xiaoyan, yaitu Angry Buddha Lotus. Roh api berbentuk bayi ini bahkan tidak memerlukan momentum seperti Xiaoyan dalam melepaskan teknik tersebut. Yang lebih gilanya lagi, dia bisa langsung melepaskan 10 Angry Buddha Lotus secara bersamaan. Jangan lupa guys, roh api ini juga masih dalam tahap pertumbuhan. Mungkin setelah dewasa kelak kemampuannya akan lebih dahsyat lagi. Kita lanjut ke fakta berikutnya nih. Hal ini sebenarnya menjadi plot twist yang cukup menarik, dimana karena menggunakan metode ini, Xiaoyan mendapatkan keberuntungan langsung dengan 2 wanita. Tidak tanggung-tanggung, 2 wanita kehilangan mahkotanya dengan cara yang hampir serupa, yaitu ketika Xiaoyan sedang menempa mantra api. Yang satu berlokasi di ruang magma di Akademi Jianan, dan yang satunya tidak mau kalah berada di gua di bawah gunung berapi. Nah, kalau kalian mempunyai tanda-tanda menjadi seorang legenda bujang lapuk, mungkin harus segera mempraktekkan mantra api ini ya guys. Nah, setelah dari tadi kita berbicara kelebihan dari metode ini, sekarang kita bahas kekurangannya ya. Yang mana tidak sembarangan praktisi bisa menggunakan metode Ki semacam ini. Alasan pertama, selain membutuhkan afinitas bawaan dasar api, jalan yang akan ditempuh juga akan sangat sulit dan sangat berbahaya. Metode ini juga sepertinya hanya diperuntukkan untuk digunakan 1 orang saja nih guys. Karena jika ada 2 orang yang mempraktekkan secara bersamaan, maka mereka tidak akan mencapai hasil maksimal. Karena jumlah api surgawi hanya ada 23 saja. Tidak memungkinkan untuk diserap oleh 2 orang tersebut. Untuk membuat mantra api berevolusi ke tingkat tertingginya, lupakan menjadi seorang kaisar api guys. Karena tanpa menggabungkan ke-23 api surgawi, tidak akan muncul api peringkat pertama. Untuk kekurangan selanjutnya, metode ini beresiko dipraktekkan oleh kultivator tingkat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena tingkatan awal metode Ki ini hanya berada di kelas Huang tingkat rendah saja. Jadi, analisisnya begini guys. Jika seorang praktisi tingkat tinggi ingin mempraktekkan metode ini, dia itu harus membuang metode Ki lamanya, yang artinya dia memiliki teknik Dao tingkat tinggi, tapi metode Ki-nya di tingkat rendah saja. Hal itu sangatlah beresiko, apalagi jika dia mempunyai musuh yang kuat. Jangankan bisa melawan, kabur saja tidak mampu. Nah, jadi kondisi yang sempurna untuk mempraktekannya ya memang seperti Xiaoyan guys, yang memulainya dari ranah Daoze serta dilindungi oleh orang kuat sehingga bisa berkembang secara bertahap ke tingkat tertingginya. Lanjut ke para pengguna metode Ki mantra api. Di benua Doki sendiri ada beberapa praktisi yang diketahui menggunakan metode Ki mantra api. Yang pertama adalah Kaisar kuno Tause, yang saat ini peninggalannya sebagai Daudi terakhir menjadi rebutan bagi para tokoh kuat di benua itu. Lalu pengguna yang kedua adalah Han Fei. Murid jahat dengan ambisi yang luar biasa ini bahkan sampai tega berkhianat serta bekerja sama dengan anggota Aula Jiwa. Apalagi dia sampai tega membunuh gurunya sendiri demi mendapatkan mantra api. Namun mantra api yang dia praktekkan setelah menghabisi gurunya itu tidaklah lengkap.
Sedangkan pengguna terakhir tentunya adalah Xiaoyan. Ada plot twist yang cukup menarik nih, di mana kesamaan antara Xiaoyan dengan kaisar kuno Tao Se yang sama-sama mempraktekkan mantra api membuat Xiaoyan berhasil menerima salah satu dari warisan sang Dodi terakhir tersebut, di mana dengan istilah tekad yang kuat dan tidak dapat dihancurkan membuat dirinya menembus ranah legendaris itu serta menyelamatkan benua Douqi dari invasi Hun Tiandi yang terlebih dahulu menembus ranah Daudi. Well, admin rasa cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai mantra api. Seperti halnya di dunia nyata, kita tidak akan pernah tahu seperti apa masa depan itu. Jadi, saat memilih jalan yang sulit dari kebanyakan jalan yang ditempuh oleh orang lain, bisa jadi kedepannya kitalah yang akan menjadi sosok yang berdiri di puncak piramida kehidupan. Asalkan tetap berpegang teguh dengan keyakinan, pasti selalu akan ada jalan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Lalu jika kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.